Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Pada materi podcast pada sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara atau penerimaan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Catam Gelombang 1 tahun 2025. Bersama kita telah hadir Komandan Kodim 09 Tanah Tidung, Letnan Kolonel Infanteri Abdul Rizka Fitrawan, SIP Eman. Selamat. Mohon izin kemudian kali ini semakin banyaknya maraknya informasi atau simpang siurnya informasi bahwa penerimaan prajurit itu harus membayar atau harus memberikan iuran tertentu atau kepada tim gitu. Makanya untuk kepada orang tua atau adik-adik kita khususnya di Kabupaten Tanah Tidung supaya diberikan masukan atau informasi, karena kebetulan di wilayah kita ini masih minim informasi karena terlalu jauh dari kota besar. Mohon izin langsung nyobakan untuk persyaratan tersebut untuk menjadi anggota prajurit TNI sendiri itu apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk adik-adik kita untuk mengikuti persyaratan menjadi prajurit TNI? Baik, untuk podcaster Kodim 09 Setempat Tanah Tidung, saya ingin menjawab memang isu penting ya saat ini ya, yang ada di tersebar di masyarakat bahwasanya ingin menjadi anggota TNI, Polri ataupun kedinasan khususnya di Indonesia ini, itu selalu ada kata-kata harus punya modal, harus punya uang. Kalau mau lulus ya harus menyediakan sejumlah uang tertentu. Betul ya? Itu opini-opini itu sebetulnya benar. Opini-opini itu memang berkembang saat ini. Tapi di podcast kita kali ini saya ingin menjelaskan bahwasannya pada tahun 2025 ini khususnya TNI Angkatan Darat telah membuka gelombang pertama perekrutan calon tamtama prajurit karir tahun anggaran 2025 di awal tahun ini. Nah, tadi ditanyakan persyaratan-persyaratannya yang dibutuhkan untuk menjadi prajurit TNI. Adapun persyaratan yang harus disiapkan bagi adik-adik ataupun generasi penerus, yaitu yang pertama jelas merupakan warga negara Indonesia, kemudian juga memiliki keyakinan, dan keyakinan itu harus sesuai dengan keyakinan yang diakui di negara Indonesia tentunya berdasarkan undang-undang. Kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian tidak memiliki catatan kriminalitas maupun terbebas dari narkotika dan jenis obat-obatan adiktif lainnya. Berarti harus ada catatan kepolisian begitu dari. Betul, nanti akan dilengkapi dengan surat keterangan bersih diri ya dari kepolisian seperti SKCK ya. Kemudian juga dia tidak boleh sedang dalam proses hukum. Nah, ini sangat penting buat adik-adik. Jadi memang kita butuhkan calon-calon generasi penerus bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia ini yang memiliki catatan maupun kredibilitas yang baik. Untuk persyaratan-persyaratan yang lain itu apa saja yang dibutuhkan supaya adik-adik kita ini khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Tidung lebih mengerti. Oh, jadi mereka masih kelas 2 SMA, mereka sudah punya ancang-ancang. Persyaratan apa aja yang harus dibutuhkan untuk mengikuti seleksi prajurit TNI AD? Oh ya, baik. Untuk persyaratan tahun ini sebenarnya sangat luar biasa nih buat adik-adik maupun generasi penerus, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Tahun ini kita ada menurunkan standarisasi yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Angkatan Darat, dihadapkan dengan akan dibentuknya satuan-satuan baru khususnya di seluruh Indonesia, yang mana nanti ada satuan-satuan baru sehingga membutuhkan perekrutan yang luar biasa banyaknya untuk memenuhi satuan-satuan tersebut. Adapun persyaratannya
adalah yang pertama, karena ini adalah calon tamtama prajurit karir, jadi harus pria dan bukan mantan prajurit TNI ataupun Polri maupun PNS TNI. Kemudian berijazah minimal SMA, kemudian SMK maupun MA, baik swasta maupun negeri dipersilakan. Kemudian belum pernah menikah, kemudian memiliki tinggi badan minimal 160 cm. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita menurunkan sedikit standarisasi dikarenakan kita membutuhkan jumlah personil TNI yang banyak dalam perekrutan kali ini. Berarti peluang atau bagi adik-adik kita untuk menjadi prajurit itu lebih besar. Lebih besar. Karena persyaratan semakin dipermudah dari yang sekolah tinggi 163 berubah jadi 160. Betul. Tahun ini standarisasi dari 163 menjadi 160 cm. Ini kesempatan lebih besar buat adik-adik sekalian. Kemudian juga nanti kalau persyaratan yang utama, jika adik-adik sudah lulus ataupun dalam proses tahapan seleksi ini, nanti akan dimintai ikatan dinas minimal 10 tahun, dan itu akan dimintai surat pernyataan bahwasannya siap menjalani ikatan dinas selama 10 tahun. Siap. Mohon izin untuk buat adik-adik kita ini yang mau ikut seleksi ini, batas usia minimalnya untuk mengikuti seleksi prajurit TNI AD ini di usia berapa tahun, dan kemudian untuk batas usia maksimalnya tuh di usia berapa tahun? Baik. Untuk adik-adik yang ingin bergabung dalam perekrutan prajurit TNI calon tamtama prajurit karir gelombang pertama 2025, batas minimum usia yang diizinkan adalah 17 tahun 9 bulan terhitung mulai tanggal pendidikan dibuka. Jadi pada saat pentahapan, jika adik-adik masih kurang dalam beberapa bulan tidak ada masalah. Tapi ya betul. Tapi pada saat pembukaan pendidikan dia harus memenuhi standar minimum usia yaitu 17 tahun 9 bulan. Sedangkan batas usia maksimal itu adalah 22 tahun pada saat TMT pembukaan pendidikan. Berarti adik-adik kita ini yang usianya pada saat lulus sekolahnya masih kurang 1 bulan atau 2 bulan, tapi pada saat nanti pelaksanaan TMT pembukaannya itu genap di 17 tahun 9 bulan, itu berarti bisa mengikuti langsung. Bisa mengikuti proses seleksi ini. Siap. Terus untuk bagaimana proses cara pendaftarannya sendiri tersebut, gimana? Apakah harus ke Koramil atau ke Kodim atau ke Ajin, dan bagaimana? Baik, untuk di wilayah Kabupaten Tanah Tidung khususnya bagi adik-adik yang ingin bergabung menjadi prajurit TNI bisa mendaftarkan diri di Koramil terdekat. Bisa berkomunikasi juga dengan Babinsa yang ada di desa binaan Babinsa tersebut. Bisa ditanyakan kepada para Babinsa dan nanti Babinsa akan mengarahkan. Pendaftaran dan pendataan bisa melalui Koramil ataupun datang langsung ke Makodim 0914 Tanah Tidung. Nanti kami juga menyediakan tim seleksi, yaitu nanti diwadahi oleh staf personalia Kodim 0914 Tanah Tidung. Berarti Kodim 09 Tanah Tidung mewadahi bagi adik-adik kita khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Tidung untuk mendaftar menjadi prajurit TNI, berarti untuk difasilitasi sama Kodim. Betul, nanti kita fasilitasi itu. Mohon izin kan, di dalam penerimaan prajurit TNI AD ini apakah ada dipungut biaya atau iuran yang begitu seperti ini di mana? Wah, ini penting sekali nih. Tadi kan dari Mas di awal juga menyampaikan ini kan, bahwasannya dengan isu saat ini, waduh, bagaimana mungkin kita bisa menjadi abdi negara nih, karena belum apa-apa sudah dimintai oleh oknum-oknum tertentu untuk berupa sejumlah dana, anggaran dan sebagainya. Saya pastikan kepada adik-adik sekalian dan generasi penerus, TNI Angkatan Darat khususnya saat ini
eh, menjadi salah satu satuan ataupun lembaga yang profesional. Kita ingin merekrut prajurit-prajurit TNI ini adalah prajurit-prajurit yang memang berprestasi, yang memang mereka mumpuni dan memenuhi syarat untuk menjadi prajurit TNI. Dan tentunya kita juga tidak mewadahi ataupun mengakomodir adanya pungutan-pungutan liar ataupun calo-calo khususnya yang ingin mendaftarkan bagi prajurit TNI. Dan ini semuanya mulai dari tahapan maupun seleksi sampai dengan pendidikan itu digratiskan oleh Tentara Nasional Indonesia. Betul gratis, tidak dipungut biaya sepersen pun. Betul, sama sekali tidak dipungut biaya. Kecuali yang mungkin untuk penyiapan fotokopi KTP itu sifatnya pribadi ya, dari adik-adik kita sendiri. Nggak mungkin kan kita ini, yaitu wajar lah kalau itu hanya biaya administrasi dari personal pribadi. Betul. Tapi sedangkan untuk kita, baik dia pendaftaran, dalam proses seleksi itu baik tes kesehatan, kemudian akademik maupun jasmani, itu sama sekali tidak ada pungutan biaya apapun di dalamnya. Untuk tips-tips sendiri itu apa saja yang bisa disampaikan oleh komandan kepada adik kita ini yang di wilayah Kabupaten Tanah Tidung khususnya, supaya mereka punya gambaran bagaimana sih cara melalui proses penyeleksian prajurit TNI AD ini? Sebenarnya tipsnya gampang ya. Yang pertama jelas berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mohon restu juga dari orang tua. Yang ketiga persiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Itu apa yang harus dipersiapkan bisa ditanyakan kepada kami Kodim 0914 ataupun di Koramil. Datanglah ke Kodim 0914 Tanah Tidung. Di sini kita bisa menyampaikan ataupun mengarahkan kepada adik-adik standarisasi apa yang dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam merekrut personil-personil barunya. Dengan demikian adik-adik akan mengetahui, kemudian adik-adik akan menyiapkan diri. Dengan kita menyiapkan diri tentunya peluang untuk berhasil menjadi anggota prajurit TNI ini akan terukur, dan itu akan menjadi tolak ukur bagi adik-adik sendiri. Gitu. Untuk pesan buat adik-adik kita ini kan, supaya memberikan motivasi dan semangat bagi mereka yang semulanya belum ada keinginan untuk menjadi prajurit TNI, pesan apa saja yang bisa disampaikan buat adik-adik kita supaya mereka mau bergabung dengan TNI untuk menjadi salah satu tolak ukur pendukung dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, motivasi dan semangat yang bisa saya berikan dan sampaikan kepada adik-adik, yang pertama berdoa, kemudian berusaha dengan semaksimal mungkin. Kemudian saya sampaikan juga sesuatu hal yang kalian kejar dengan sungguh-sungguh tentunya nantinya akan berdampak positif bagi kalian. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuka peluang serta mengajak adik-adik untuk bergabung bersama kami mengabdikan diri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja mungkin motivasi yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik. Sekali lagi ingat, tidak ada pemungutan biaya sama sekali dalam perekrutan gelombang pertama calon tamtama prajurit karir tahun anggaran 2025 yang akan dibuka beberapa bulan mendatang. Terima kasih banyak. Baik, untuk adik-adik kita khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Tidung, marilah kita berbondong-bondong mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI AD Catam Gelombang 1 2025. Tidak dipungut biaya, gratis. Bagi putra-putri terbaik bangsa, segera kita bergabung, daftarkan diri adik-adik sekalian ke Kodim 019 Tanah Tidung. Bersama kami, Komandan Kodim 019 Tanah Tidung, Letnan Komandan Infanteri Abdul Zika Veteran SPNN. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu.